Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 5 tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Selamat menonton! Nah, semua komputer yang memiliki tujuan umum pasti memiliki jenis-jenis komponen yang sama. Komputer mainframe, dia komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem tersentralisasi. Lalu komputer mikro, dia muncul ketika komputer digunakan oleh satu orang. Biasanya komputer mikro juga disebut dengan PC atau personal komputer. Nah, sekarang ini PC berkembang dan tersambung dengan komputer lain melalui internet. Nah, peranti keras, beberapa macam dari komponen dari peranti keras. Yang pertama ada prosesor. Dia disebut juga dengan unit proses dan pusat atau Central Processing Unit atau CPU, di mana CPU ini merupakan tempat pemrosesan data dilakukan. Pemrosesan ini mengendalikan kalkulasi dan perbandingan data secara logis. Selain itu, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Nah, kecepatan prosesor dan ukuran Word bergabung untuk meningkatkan kekuatan dari komputasi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada memori. Memori ini sering disebut juga dengan Random Access Memory atau RAM atau ruang penyimpanan primer. Dia merupakan barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika komputer tersebut dimatikan, mengacu pada area penyimpanan di papan sirkuit komputer. Lalu selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dibagi menjadi dua. Ada ruang penyimpanan tetap, ada penyimpanan yang dapat dilepas. Penyimpanan tetap, dia terpasang permanen di dalam komputer, sedangkan penyimpanan dapat dilepas, dia dapat dilepas dari satu komputer lalu dipasang lagi di komputer yang lain. Nah, lalu selanjutnya ada alat-alat input atau input device. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang ketika dia mengetik dalam sebuah keyboard atau menekan mouse ataupun menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon dan interaksi lain yang serupa. Sedangkan data yang diterima dari mesin, dia data yang dapat diterima dari alat elektronik. Adanya kecepatan dan keakuratan pemrosesan penerimaan data, dia merupakan kelebihan dari data yang diterima dari mesin. Nah, dua kendala dari data yang diterima dari manusia, yang pertama adalah lambat, lalu yang kedua tidak dapat mencapai akurasi yang tinggi, sama seperti data yang diterima dari mesin. Lalu selanjutnya ada alat-alat output atau output device. Dua alat output yang paling dikenal ada monitor dan printer. Monitor sendiri, dia gambar di dalam layar monitor sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar yang tinggi memungkinkan penggunaan cukup banyak icon secara praktis. Sedangkan printer sendiri, dia menggunakan teknologi laser atau tinta. Printer laser ini intinya sama dengan mesin fotokopi, sedangkan printer tinta, dia menyemprotkan tinta dalam permukaan kertas. Lalu selanjutnya ada multimedia. Evolusi utama dari alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Contohnya, informasi dalam bentuk teks diproyeksikan ke monitor disertai gambar atau video. Lalu, pengguna yang menggunakan mouse atau berbicara dengan mikrofon untuk memilih icon menyebabkan komputer dapat beroperasi pada layar pesan. Nah, dari sentuhan keyboard, mouse, input lisan, tampilan gambar di layar, ataupun suara dari speaker, dia mengakibatkan beragam kemungkinan dari input dan output. Lalu selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Pembuat dari telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, ataupun Ericsson, dan lain-lain membuat telepon dengan menampilkan pesan, tulisan, dan gambar ukuran kecil di layar tampilannya. Fitur dari telepon seluler sendiri, dia pertama, keypad dan layar merupakan alat input dan output. Kedua, daftar kontak mencantumkan nama, nomor telepon, email, catatan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adanya kalender, agenda, dan alarm. Lalu selanjutnya ada telepon cerdas atau smartphone. Dia dianggap sebagai smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasa dihubungkan dengan komputer mikro. Fitur dari smartphone sendiri, dia bisa melakukan dokumentasi untuk kegiatan bisnis ataupun berjualan secara bisnis dengan mudah, dan juga keamanan telepon yang lebih aman dan yang lebih baik dari telepon seluler. Lalu selanjutnya ada jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya dengan smartphone. Contoh dari jaringan komputer rumah sendiri, dia ada perusahaan TV kabel ataupun perusahaan telepon yang memasarkan modem. Nah, dalam pemasangan modem sendiri, banyak sekali rumah yang memiliki komputer lebih dari satu. Nah, bagaimana cara membagi satu koneksi dengan beberapa komputer?
Nah, solusi yang paling umum adalah menggunakan router nirkabel. Nah, dalam keamanan nirkabel sendiri, di dalam nirkabel dia membuat kata sandi untuk membatasi akses jaringan nirkabel. Selain itu, dia juga melakukan enkripsi data. Lalu selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti penting bagi PC di rumah ataupun tempat kerja. 3 aspek keamanan tersebut ada update sistem operasi, virus, dan spyware. Update sistem operasi atau update OS. Nah, sistem operasi yang paling sering digunakan sekarang ini adalah Microsoft Windows. Dengan mengupdate sistem operasi, penting bagi keamanan dan efisiensi dari data di dalam sistem operasi tersebut. OS harus diupdate terus-menerus agar OS tersebut tidak dapat dihack oleh hacker. Lalu selanjutnya ada virus. Komputer merupakan program komputer yang menggandakan diri dengan memasukkan diri ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Nah, cara agar kita bisa memberantas virus komputer tersebut dengan menginstal perangkat lunak antivirus. Lalu selanjutnya ada spyware. Spyware merupakan program komputer kecil yang mengawasi apa yang sudah dikerjakan dengan sumber daya tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengetahui adanya spyware atau tidak di dalam komputer tersebut? Yaitu dengan mendownload anti-spyware. Lalu selanjutnya setelah mendownload anti-spyware tersebut, kita memeriksa apakah komputer tersebut ada spyware-nya atau tidak. Lalu selanjutnya ada peranti lunak. Peranti lunak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem dia menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan seluruh pengguna dari komputer tertentu. Contoh dari peranti lunak sistem sendiri ada Windows XP, Mac OS 10, Unix, Linux. Contoh OS untuk mainframe ada OS 390 IBM. Nah, perangkat lunak aplikasi. Ada 3 jenis dari perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada perangkat lunak aplikasi siap pakai, aplikasi khusus, dan perangkat lunak yang ditulis oleh pengguna. Nah, peranan peranti lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. Peranti lunak yang mudah digunakan pengguna memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan lain-lain. Lalu, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Lalu, yang ketiga ada pola dan formulir isian yang baik. Lalu, informasi yang membantu hendaknya diberikan pada titik tertentu di mana pengguna tersebut merasa membutuhkan informasi tersebut. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi sendiri ada membahas beberapa hal. Yang pertama ada koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi, bahkan ketika dia memiliki suara yang tidak jelas ataupun suara berdengung. Sedangkan komputer harus membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan agar dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, beberapa koneksi sendiri ada modem telepon, modem kabel, ISDN, DSL. Lalu selanjutnya ada saluran pribadi. Saluran pribadi dia merupakan suatu sirkuit yang selalu terbuka atau selalu tersambung untuk lalu lintas komunikasi pribadi. Terdapat 2 jenis saluran pribadi yang populer. Yang pertama saluran T1, yang kedua ada saluran T3. Lalu selanjutnya ada jaringan pribadi maya, disebut juga dengan Virtual Private Network atau VPN. Nah, keuntungan dari VPN sendiri, dia keamanannya terjamin seperti saluran pribadi, kecepatan jaringan yang sama cepatnya dengan saluran pribadi, dan yang paling penting biayanya lebih rendah dari saluran pribadi. Lalu selanjutnya ada komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau OSI bagi koneksi-koneksi jaringan. Nah, OSI sendiri terdiri dari 7 layer. Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Lalu selanjutnya protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama ada sistem network arsitektur, token ring, dan Ethernet. Selanjutnya ada paket data. Paket data merupakan bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabung dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Alamat jaringan internet atau IP. Ketika menjalankan paket data diperlukan sebuah alamat IP. Alamat IP sendiri terdiri dari 4 kumpulan angka 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh titik-titik. Nah, jenis-jenis jaringan sendiri ada 3, ada LAN, MAN, dan WAN. Lalu selanjutnya ada internet. Internet dia merupakan sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Internet sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada intranet dan juga ada extranet. Itulah sedikit menjelaskan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton.